Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usalli wa usallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para orang tua, bil khusus Ketua Masjid Jami' Mutmainnah Al-Mukarram Ustaz Bapak Dr. Andas Haji Ahmadi Haji Ma'in. Yang kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Mursidin, Bapak Haji Hadari, serta Bapak Haji Abdullah. Yang kami muliakan Bapak Subur, Bapak Ustaz Willy, Ustaz Nidhamil Fahmi, serta YouTuber Muallim Ahmad Fikri, Bapak Haji Oslan MM, dan Bapak Bobby, Bapak Haji Tani, dan seluruh para jamaah yang hadir. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama telah hadir di Masjid Jami' Mutmainnah dengan iringan doa. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya di dalam kegiatan rutin di Masjid Mutmainnah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan kesehatannya, Allah mudahkan semua urusan dunia dan urusan akhiratnya. Kita awali majlis ini dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Al-Fatihah selama wal afa wal afiyah taufiq wal hidayah wal barakah wa tulul umur bi taatillah rasuli wa sir maqasidahum bi jami'id wa dunyawiyya wa sir muradakhin ila rushina syafina rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakhi wa ikhwani minal anbiya wal mursalin wa awliya wa syuhada wa salihin wa jamil malaikat mukarrabin ila rushahna Imam Arif billah habar kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bagi syuhna Imam Arif billah al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bagi wa syuhna Imam Arif bin Abi Abdullah bin Uman syuhna Imam Arif bin Hasan syuhna khususan ila arwah Haji Ma'in bin Haji Jisim summa ila Raji Mujmal bin Barakib summa ila Haji Kiai Murtali bin Miran summa ila arwah Diman bin Haji Karim summa ila arwah Sulaiman al-Syam rahman wa qira darajatuhum fi jannah fi alaiyin fi jiwar an-nabiy siddiqin syuhada Haji Nasir bin Haji Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu qala faslun a'dharus salat isnani an-naumu wan nisyanu. Faslun a'dharus salat, udzur-udzurnya salat itu isnani, ada dua. Yang pertama an-naumu, dengan sebab tidur, asyani wan nisyanu, yang kedua dengan sebab lupa. Jika seseorang mengalami hal dia meninggalkan ibadah solat, hukumnya tidak haram, hukumnya tidak dosa. Yang pertama an-naumu, dengan sebab tidur. Orang yang tidur itu kalau dia meninggalkan solat, hukumnya tidak haram dan tidak dosa. Nah, dengan syarat dia meninggalkan solat itu belum masuk waktu solat ketika dia tidur. Udzur meninggalkan solat dengan sebab tidur. A'dharu tarkus solah bisababin naum. Udzur meninggalkan solat dengan sebab tidur, dengan syarat pertama inna naumah qabla duhulil waqti. Orang yang tidur itu sebelum masuk waktu ibadah solat dia tidur. Umpama orang tidur jam 10 atau jam 11, sudah masuk solat belum, dia tidur.
Kakala dia tidur tiba-tiba bangun waktu sholatul asar. Disangka adzan asar itu awal permulaan waktu zuhur. Ternyata waktu zuhur telah hilang masuk sholatul asar. Dan dia meninggalkan sholat hukumnya udzur. Tidak dosa. Kenapa? Karena dia tidur sebelum masuk waktu ibadah sholat. Waktu sholat zuhur. Yang kedua nih, jika dia tidur, dia yakin pertengahan waktu ibadah sholat dia bisa bangun. Umpama sudah masuk waktu sholatul zuhur, namun dia lelah begitu capek, kemudian dia tertidur. Dan dia yakin kalau dia tidur bakalan dia bangun sebelum masuk sholatul asar. Ketika dia bangun ternyata bukan jam 2, bangun jam 4. Apalagi hujan. Maka hukumnya udzur, tidak dosa. Karena walaupun sudah masuk waktu sholat tapi dia yakin bakalan bangun itu. Tapi yakin dia bakalan bangun di pertengahan waktu sholat itu dengan bermacam-macam cara. Diberitahukan kepada saudaranya atau istrinya, nanti bangunin saya jam 2 ya, ngantuk banget ini, nggak kuat. Bininya lupa bangunin. Itu hukumnya tidak dosa. Karena dia sebelum tidur memberitahukan orang lain bahwa dia belum sholat. Ataupun pakai handphone, jam apa itu? Alarm, jam waktu. Alarm bunyi tapi dia tetap tidur. Dan dia nggak berasa alarm itu bunyi, kagak dengar, kecuali bunyi bom di Palestina tuh, dung, baru bangun tuh. Bisa jadi pas bangun tiba-tiba di alamul barzah. Bangun di alamul barzah. Hukumnya tidak apa, dia meninggalkan sholat dengan sebab tidur, hukumnya udzur. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nama 'anis sholati aw nasiha fa yusalliha idza dzakaraha, rahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Barang siapa yang tidur meninggalkan sholat ataupun dia lupa meninggalkan sholat, fa yusalli, maka hendaknya dia sholat, idza dzakaraha, apabila dia ingat. Ini dalil hukumnya qada sholat jika seseorang tertidur atau lupa meninggalkan sholat. Hukumnya wajib melaksanakan sholat. Fa yusalliha idza dzakaraha, maka dia melaksanakan sholat apabila dia ingat. Jadi aqimus sholata li dzikri, dirikanlah sholat karena engkau mengingat aku. Ini dalil Quran dan hadis, hukumnya wajib mengqadha sholat yang ditinggal. Kalau ditinggalnya dengan sebab tidur, maka sunnah untuk segera mengqadha sholat ketika dia telah bangun dari tidur. Kalau dia meninggalkan sholat terang-terangan, memang sengaja enggak sholat, memang sengaja dia enggak sholat, masuk keluar waktu sholat zuhur, masuk sholatul asar, kakala masuk sholatul asar, hukumnya wajib segera mengqadha sholat zuhur. Jadi udzur bagi orang meninggalkan sholat dengan sebab tidur. Tapi seumur hidup sekali dia melakukan gini nih, berapa ya? Seumur hidup sekali. Kalau terus-terusan namanya tafrid, apa? Kebiasaan meremehkan. Ini seumur hidup sekali ninggalin sholat kesiangan, ketiduran. Kalau sering-sering itu haram. Sengaja tuh namanya. Saya nggak sengaja pusat, emang saya bangun subuh jam 7 atau setengah 7, saya tanya, itu bangun jam 7, malam tidur jam berapa? Jam 2 Pak Ustadz. Jam 2? Namanya tafrid nih, meremehkan. Coba kalau tidur kamu jam 10, insya Allah jam 4, setengah 4 udah bangun. Tidurnya jam 2.
Bangun jam 6 udah bagus banget. Ada jam 2 malam tidur, bangun jam 2 siang. Kan main. Kan? Jangan banyak tidur. La tuksir minan naum tamutu qulubakum. Jangan perbanyak tidur, sebab orang yang banyak tidur itu menyebabkan hati menjadi beku, pikiran jadi butek. Tuh. Banyakin bekerja uber dunia, sesuatu yang belum kita capai. I'mal lid dunya ka'annaka ta'isu abadan. Carilah urusan dunia seakan-akan kau hidup selama-lamanya. Apa? Sungguh-sungguh dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam usaha. Itu namanya benar-benar mencari dunia buat bekal akhirat. Kalau bagi kita umat Islam tidak ada waktu kecuali buat ibadah. Tidak ada buang waktu sia-sia kecuali buat ibadah. Tuh tujuan kita umat Islam. Jadi ninggalin sholat dengan sebab apa? Tidur itu enggak apa-apa, hukumnya udzur. Udzur. Dengan syarat dia tidur sebelum masuk waktu. Yang kedua, dia yakin ketika dia tidur sebelum masuk waktu sholat dia bakalan bangun. Ataupun dia tidur kakala awal permulaan masuk waktu ibadah sholat dan dia yakin bisa bangun di pertengahan waktu sholat, ternyata lewat. Itu udzur, tidak dosa, tapi dilakuin cuman seumur hidup satu kali. Besok-besok jangan dikerjain. Kenapa? Kemarin gara-gara males sholat, tunda-tunda, akhirnya jadi kebiasaan. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nanti bisa termasuk golongan orang yang celaka, masuk neraka dengan sebab dia menunda-nunda dan mengakhirkan waktu sholat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa fin naumi tafritun. Laisa, tidaklah di dalam tidur itu tafrit, peremehan, tidak ada. Meninggalkan sholat itu dengan sebab tidur itu meremehkan sholat, tidak. Kenapa? Karena tidur hilang akal. Innamat tafritu ala man yusalli sholatan hatta yadkhula waqtul ukhra. Yang dikatakan meremehkan sholat itu adalah, yang dikatakan tafrit, meremehkan, adalah orang yang tidak melaksanakan sholat sehingga masuk waktu sholat yang lain. Itu namanya tafrit. Rahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Karena dia meninggalkan sholat dalam keadaan sadar sehingga dia tidak melaksanakan sholat. Dia tahu nih sudah waktu azan sholat maghrib, tapi dia sibuk ngurusin dirinya sesuatu pekerjaan yang menyanyiakan waktu. Ngapa? Maghrib di ngopi, di ngerokok. Ada lagi mandiin burung. Mandiin burung. Ada yang lagi pagiran maghrib ngelap-ngelap motor. Itu kan nggak ada kerjaan. Itu sibuk dirinya sendiri sesuatu yang tidak manfaat. Itu namanya tafrit. Alaman lam yusalli sholatan. Tafrit itu adalah meremehkan, adalah orang yang tidak melaksanakan sholat sehingga masuk waktu sholat yang lain. Itu nggak boleh tuh, hukumnya haram. Man hafadha sholat akramallahu bihamsa hisalit. Siapa saja yang menjaga sholatnya, Allah akan memuliakan dengan 5 perkara. Orang yang senantiasa sholat dan menjaga sholatnya, Allah akan memuliakan dia dengan 5 perkara. Tuh jaminan dari Nabi. Wa ma yuntiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mengucapkan bukan datangnya dari hawa nafsu, tapi datang wahyu dari Allah. Orang yang senantiasa sholat dan menjaga sholatnya, Allah akan memuliakan dia 5 perkara. Pertama adalah apa ya pertama? Lupa gue. Yurfa'anhu dhikul ansi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Man hafaza salat akramallahu bihamsah isolin. Sampai saja yang menjaga solatnya Allah muliakan 5 perkara. Yang pertama adalah yurfa'u anhu dikul aisi. Allah akan cabut kesusahan hidup. Hidupnya tentram, hidupnya damai, hidupnya senang, bahagia banget. Walaupun banyak permasalahan yang dihadapi, baik di dalam dirinya, keluarganya, saudaranya, tetangganya, tetap orangnya kalem, tenang, seakan-akan tidak dibebani sesuatu yang membebani dirinya. Kenapa? Karena ia menjaga ibadah solat. Allah yang nanggung, Allah yang nanggung, Allah yang jamin. Apa jaminan Allah? Yurfa'u anhu dhikul aisy. Allah akan cabut kesusahan hidup. Innallaha yabsutur rizqa wa yaqdir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Allah lah yang menyempit dan membentangkan rezeki orang yang Allah kehendaki. Sungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah lah yang menentukan, yang melapangkan, yang menyempitkan rezeki hamba yang Allah kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena Rabbus samawati wal ard, Allah pemilik alam jagat raya ini. War-Razzaqun, dialah Allah yang memberikan rezeki. Dekatlah kepada pemilik alam jagat raya ini dan dia akan memberikan sesuatu yang lebih dari sesuatu yang kita minta ataupun sesuatu yang belum kita minta. Allah akan sempurnakan. Tuh, orang yang menjaga solat apa? Allah angkat kesusahan hidup. Kalau dia nggak sembahyang, dia nggak sholat, gelisah nih hidup. Nggak ada jaminan tuh orang kaya punya jabatan hidup bahagia. Kenapa orang tinggal di hotel yang mewah, fasilitas sempurna, bahkan kalau nginep sehari bisa 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta sehari. Kenapa dia tidur gelisah, sedangkan tempatnya enak, dijamin? Kenapa orang yang ngantuk kemudian tidur di atas gerobak pules? Mana pinggir jalan lagi? Ada lagi orang tidur di pinggir jalan, kadang-kadang cuman kertas doang, kardus. Dia tidur pinggir jalan, motor kenceng motor, tapi dia tidur enak aja. Bener? Itu anugerah yang Allah berikan, bukan orang kaya. Siapa aja yang Allah berikan kehendaki, alhamdulillah. Kenapa orang kaya kita ini makan sehari bisa 5 kali, ngopi sampai 4 kali? Orang kaya aja nggak ada makan sampai 5 kali. Malam aja dia kagak berani makan, betul? Ini kita habis ngaji Masjid Muainah makan sate, ngopi lain, ini lain, nambah lagi emping gede-gede banget, nggak apa-apa. Pulang pulas tidur enak, alhamdulillah. Tuh namanya berkah. Tuh yang penting jaga ibadah sholat, Allah akan jamin tuh yarfa'anhu dzikul aisy. Yang kedua adalah yurfa'anhu adzabul kubri. Yang kedua Allah cabut siksaan azab kubur. Innal qabrah raudatun min riyadil jannah au khufratun min khubarin. Sungguhnya kuburan itu taman daripada taman surga, bisa jadi lubang daripada lubang api neraka, tergantung penghuninya. Kalau memang kita selamat dari huru-hara yang menakutkan di alamul barzah, jangan ninggalin sholat. Jangan ninggalin sholat. Kalau ibadah yang lain masih boleh meninggalkan. Haji dan umroh hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Kalau yang kagak mampu, kagak wajib, boleh ninggalin. Puasa hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Wajib puasa bagi orang yang mampu. Kalau memang sakit parah, dia nggak mampu untuk puasa. Jangankan puasa, ngangkat badan aja kagak bisa. Tuh. Kalau memang sakit cuman cantengan doang kesleo, wajib Pak,
Wah, demam Pak Ustadz ini kena hujan, kagak apa? Nggak puasa, tapi giran makan sepiring setengah sambal geledek namanya. Kagak boleh. Pak Ustadz, saya orang musafir Pak Ustadz, nggak kuat untuk puasa. Kenapa? Macet di tol, badan kagak pala puyeng-puyeng. Kalau saya yang puasa tetap saya khawatir jamaah saudara yang pada puasa takut ngapa-ngapa di jalan. Boleh kagak puasa. Dalilnya waman kana maridan au ala safarin fa iddatum min ayyamil ukhra. Bagi orang yang sakit ataupun orang yang musafir boleh dia nggak puasa untuk mengqadha puasanya. Zakat wajib bagi orang yang mampu. Zakat tijarah wajib bagi orang yang berdagang. Situ kagak pedagang nggak wajib. Zakat wajib bagi orang yang mendapatkan penghasilan lebih daripada 83 juta per tahun, termasuk sewa menyewa. Ustaz, saya punya kontrakan cuman 2, pas buat makan wajib gak ngeluar zakat? Kagak. 2. Kalau punya kontrakan 79 wajib. Saya nggak punya pusat kontrakan 79, cuman rumah doang sepotong tuh dari mertua, kagak wajib. Betul Pak Ustadz, zakat fitri wajib gak? Wajib. Saya nggak punya pusat, barang berharga di rumah nggak ada, motor nggak ada, handphone kagak ada, baju juga cuman berapa potong aja di rumah, itu hukumnya nggak wajib. Beras di rumah kagak ada, tinggal nunggu doang dari RT, biasa ngirim kagak, nggak wajib. Memang barang nggak ada yang dijual. Wajib zakat bagi orang yang mampu. Tapi kalau sholat enggak Pak, kagak. Wa'budullah hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang kematian. Pak Ustadz, saya nggak mampu untuk berdiri karena kondisi saya lagi sakit dalam keadaan lemah. Wajib sholat Pak Ustadz? Wajib sholat. Nggak mampu berdiri, duduk. Pak Ustadz, apa? Saya nggak mampu duduk lagi nih. Kenapa? Pinggang ngebet. Tidur. Pak Ustadz, tidur lambung kanan dan kiri udah kagak bisa. Kenapa? Lecet badan nih, celentang. Ngadap kiblat gimana Pak Ustadz? Ngadap kiblatnya itu dengan telapak kaki ngadap kiblat. Gimana Pak Ustadz ruku dan sujudnya? Cukup geleng aja, tundukin kepala, isyarain ruku dan sujud. Pak Ustadz, leher udah nggak bisa bergerak lagi nih, kedipin mata, jarul arkan, jalanin rukun itu bitorfatul ain, dengan kedipan mata. Mata udah nggak bisa kedip Pak Ustadz, jarul arkani bigolbi, jalanin rukunnya itu di dalam hati. Hati nggak bergerak lagi buat dak jantungnya tet tet tet, habis. Berarti nggak wajib sholat, cuman diiklanin di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti udah nggak wajib sholat karena telah terpisahkan ruh dengan jasad. Berarti orang ini disolatin dengan 4 takbir, disolatin dengan 4 takbir. Kenapa sholat itu nggak boleh ditinggalkan? Karena Allah Ta'ala berfirman, inna a'toina kal kausar, sungguh kami telah memberikan nikmat begitu banyak kepada engkau wahai manusia. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, jika engkau menghitung nikmat Allah kalian tidak. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, caranya yang bisa ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah minta fasolli, suruh ngapain? Sholat. Jadi bermacam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah minta sholat. Yang kedua, wanhar, berkorban waktu, tenaga, pikiran, datang ke Masjid Jami' Mutmainah untuk hadir majlis-majlis ilmu seperti ini, ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat syahad, nikmat ketetapan iman dan Islam, taufik dan hidayah, tuh datang kemari. Jadi orang yang melaksanakan sholat Allah muliakan berapa? 5 perkara.
Tuh baru 2 ya. Masih ada 3 ntar ya. Nanti orang yang kagak sembahyang Allah siksa tuh dengan 15 siksaan. Tuh, orang yang gak sembahyang Allah siksa dia dengan 15 siksaan. 5 ketika di dunia, 3 ketika sakaratul maut, 3 lagi ketika di alamul barzah, 3 lagi ketika dibangkitkan yaumul qiyamah. Ikutin aja dah, nanti ketemu dah. Nanti ketemu, ikutin aja. Yang kedua, udzur meninggalkan sholat an-nisyanu adalah lupa. Kalau orang lupa meninggalkan sholat, itu hukumnya nggak apa-apa udzur. Dengan syarat dia lupa meninggalkan sholat, dia nggak dengar azan. Dengan syarat nih, dia nggak dengar azan, nggak punya jam tangan untuk menentukan waktu sholat. Dia nggak tahu kalau dia lupa tiba-tiba ninggalin sholat. Saya yakin banyak orang yang lupa ninggalin sholat, tapi kalau ngitung duit nggak pernah lupa. Woi, kenapa kok sholat lupa? Kenapa ngitung duit pas? Nggak pernah nggak lupa hitungannya. Kalau dilupa-lupain, hukumnya haram, namanya tafrid. Lupa ini total, memang dia kagak inget bahwa dia meninggalkan sholat. Umpama lagi sibuk kerja di kantor, jam kagak ada. Dia lagi asik kerja itu nggak ada ngingetin, sudah masuk waktu sholat dohor. Tiba-tiba didengar suara azan, ternyata sholat asar. Sholat dohor ditinggalin karena lupa sibuk pekerjaan. Ini jarang-jarang yang bener kayak gini. Jarang ya. Orang lupa ninggalin sholat, bener-bener dia lupa. Tapi kalau dininggalin sholat karena pora-pora lupa, hukumnya haram. Takutnya belum tua udah pikun. Takutnya belum tua udah pikun. Cengar-cengir. Tuh gare-gare digila, gare-gare lupa ninggalin sholat. Akhirnya bener-bener akalnya dihilangkan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Hukumnya haram ninggalin sholat karena lupaan itu hukumnya haram karena sengaja. Ada pertanyaan? Orang tua, saya kan udah tua, kadang-kadang dia lupa ini waktu sholatnya apa, masuk sholat apa gitu. Jadi kita sebagai anak kadang-kadang ngasih tahu. Itu sebenarnya masih dihitung lupa, dia jujur atau gimana Ustaz? Kalau seseorang udah udzur karena sudah tua, kadang-kadang sudah banyak lupanya, itu nggak apa-apa. Kewajiban yang namanya anak untuk ngingetin. Karena orang udah tua kadang-kadang suka lupa. Jadi kewajiban anak ini ngingetin orang tuanya untuk mengingetin masuk waktu ibadah sholat. Sama seperti dulu orang tua kita ngingetin anak-anaknya apa? Karena kewajiban orang tua. Muru auladakum bisholah, kata Nabi. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Ketika orang tua kita udah udzur, yang ngingetin siapa ya? Anak. Tuh, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Nah, ngingetin. Kadang-kadang udah ingetin sembahyang maghrib 2 rakaat pakai kunut lagi. Ini udzur nih. Udzur. Pak Ustadz, bapak saya sembahyang maghrib 2 rakaat pakai kunut, Pak Ustadz. Tanya lagi, tadi sholat apaan? Sholat subuh. Ini waktu maghrib subuh tuh udah gelap. Tuh, bener gak? Namanya juga udah lupa. Kalau udah lupa udzur, tapi diinget-ingetin. Dibilangin pelan-pelan bilanginnya, jangan disalahin. Orang tua disalahin gaplok. Nih beda nih.
Kalau kita punya orang tua laki, ini udah udur nih, ngadepinnya beda. Kalau kita punya orang tua laki nih, udah udur, itu biasanya galak. Sama anak galak bener, apalagi anak laki, walak banget itu. Ambilin gua air. Ini anak buru-buru udah ngambil air. Pas dikasih tuh air tuh disiramin ke mukanya. Lama banget lu ngasih. Jangan bilang apa-apa, diem aja. Jangan bilang apa-apa, diem aja. Itu perilaku kamu dulu ketika masih kecil tuh begitu. Allah gambarkan masa kecil kamu itu digambarkan oleh Allah ketika orang tua kamu udur. Ngerti? Dikasih air, tahu dia pengen siram. Dulu tuh begitu loh. Ya ambil air ya. Tahu-tahu dikasih air teh, dimintanya susu. Tahu-tahu dia pengen siram muka bapaknya. Bapaknya diam nggak? Ketawa nggak bapaknya? Senyum nggak? Tawa? Senyum, tawa. Nanti diganti lagi ya. Sabar tuh. Kenapa ketika kita disiram muka sama orang tua kita, kenapa kita ngomel? Jangan. Disitulah keridhaan Allah. Ridallah fir ridhail walidain. Tuh. Kadang-kadang gaplok tuh orang tua tuh. Tahu-tahu Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaman tahu-tahu digampok. Mana aja sih lu? Nggak datang-datang. Nggak ada pikirannya. Orang bapak sakit. Ya Allah, Pak, tadi pagi gue datang. Kapan datangnya? Jangan diapain. Jangan dibantah. Diem aja. Walaupun tadi pagi kita datang, baru banget kita keluar balik lagi. Tahu-tahu disangkain belum datang. Diem aja. Kalau kita timpalin tuh orang tua kita tambah sakit tak. Lain kalau emak mah. Kalau udur emak kita nih, yang udur siapa? Emak kita. Ini saudara 6 harus banyak sabarnya. Harus banyak sabarnya dan harus banyak lugowonya dan menerima keadaan orang tua. Yang ibu. Kadang nih emak kita bilang, gue pengen di rumah sono enterin. Udah di sono nih 2-3 hari, kemudian datang saudaranya, nengokin emaknya. Mak, gimana keadaannya? Gue gak betah tinggal sini, gue dimarahin mulu. Gue dibentak-bentak mulu. Makan, kagak dikasih. Tuh, sedangkan piring di samping itu. Nih saudara yang kagak ngurusin, jangan sewot. Ini marah. Sini loh. Lu gak ada pikiran, memang perhitungan banget. Mak lu gak urusin. Ini adanya diem aja dah. Ya udah bang, kalau memang begini memang saya nggak sanggup sih ngurusin orang tua. Ya udah nih, bawa dah, mak no. Gua bawa, mak gua bawa. Baru 1 jam dan nelpon. Mak lu bawa pulang apa? Nah, kan abang baru sejam doang. Bini gua ngomel. Tadi gua dimarah-marahin. Makanya bang, kalau kita punya orang tua perempuan nih. Udah tua, tuh kadang-kadang suka ngejelekin anaknya satu, yang sono. Itu tujuannya supaya perhatiin doang, bukan apa-apa. Ngapain? Biar perhatiin, kalau anak dijelek-jelekin, apa maksudnya? Biar lo dateng. Tuh, jangan marah. Memang kalau emak begitu, mulutnya kita nggak sanggup. Ada sahabat Nabi, anak muda ngurusin emaknya. Apa yang dibutuhin emaknya selalu dikasih. Diutamain kebutuhan emaknya daripada istri dan anak-anaknya. Sesuatu yang belum diminta udah dikasih. Namun pemberian yang udah dikasih sama anak, tapi emak tetap aja nyaci maki dan menghina. Kurang aja dah. Akhirnya nih anak kesel, gerendeng ketika di jalan bertemu dengan Nabi SAW dan menanyakan, ya Rasulullah, aku telah berbakti kepada ibuku. Apa yang ibuku minta, aku berikan. Bahkan aku lebih utamain ibuku daripada istri dan anak-anakku. Kaifa asna ya Rasulullah? Akan tetapi yang nggak sanggup ya Rasul, mulutnya kalau ngomong nyakitin saya. Walakin lisanuha yu'zini qalbi, akan tetapi lisannya nyakitin hati. Kaifa asna ya Rasulullah? Apa yang aku perbuat wahai Rasulullah? Kata Nabi, irji ila ummika, kamu pulang ke ibumu. Addu hakkaha, kamu laksanain kewajibanmu kepada ibumu.
Andai kata engkau berbakti kepada ibumu dan terbelah-belah seluruh badanmu, itu enggak ada seprapat kau berbakti kepada orang tuamu. Woi, ini kita berbakti memang nih, sampai badan kita hancur, terbelah-belah. Itu enggak ada sedikit pun terbayar baktimu kepada ibumu. Amma ta'lam anna jannata fi aqdamil ummahat, kata Nabi. Apakah engkau enggak tahu wahai anak muda, sungguhnya surga itu di bawah telapak kaki ibu. Langsung dipulang. Pas pulang ketemu ibunya, langsung dipeluk tuh ibunya. Sayang banget. Sampai akhir hayatnya, meninggal dunia. Ridallah fir ridha walidain. Jadi banyak sabarnya, banyak. Kalau udah udzur begini, harus diapain? Harus diawasi, harus diperhatikan. Karena situlah di akhir hayat seorang tua untuk Allah tunda kematiannya, untuk berikan kesempatan kepada anak-anaknya berbakti kepada kedua orang tuanya. Diberikan kesempatan itu berbakti sama kedua orang tua, karena keberkahan itu di situ. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma Fatihah wa bisil Fatihah وبموجة الفاتحة وحرمة الفاتحة اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم يسر لنا أمورنا وراحة لقلوبنا وابدأ والسلامة والعافية في أهلنا وجماعاتنا دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.